Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan yang menyertai kami menikmati, melewati malam yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga dalam kesehatan, dalam sukacita, dalam kesehatan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami, menyambut hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu yang akan menyapa kami, menguatkan kami, agar boleh menjalani kehidupan panjang satu hari ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Horas, Shalom Mamang Inang yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu 3 Februari 2024, diambil dari Matius 7 ayat 25. Matius 7 ayat 25 demikian firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Dalam bahasa Batak, ia rope udan putir, mangalatap pe takuju jalapur pe haba-haba, manudong bagasi, dang nama rupa, ai batu mamak do, haujana, ido sana. Amang inang, rekan-rekan sekalian, kita mungkin tidak asing lagi dengan kisah ini. Matius, di mana digambarkan ya orang bijak, orang bodoh dalam pembangunan rumah. Orang bijak di sini disebutkan membangun rumahnya di atas batu. Orang bodoh atau orang bebal membangun rumah di atas pasir. Dan dua hal ini sering sekali kontras, diperdebatkan, dipertentangkan. Itu karena memang antara batu dan pasir itu adalah dua hal yang berbeda, bentuknya, sifatnya, harganya, dan juga tujuannya. Kita diajak bahwa ternyata dan dalam menjalani kehidupan kita juga perlu melihat jauh ke depan. Kita juga perlu berhati-hati, kita juga perlu mewaspadai sesuatu yang akan kita hadapi. Artinya dibutuhkan perencanaan yang baik dan yang matang. Dari sini kita boleh belajar bahwa ternyata ya hidup itu juga perlu perencanaan. Dan juga yang paling penting adalah dasarnya jelas, kuat. Kita melihat bahwa ternyata untuk membangun rumah saja itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal untuk ya membentuk, memikirkan apa yang menjadi fondasinya, dasarnya, entahkah itu batu ataupun pasir. Demikian juga dalam kehidupan kita, acap sekali kita ya terlarut di dalam hiruk-pikuk kehidupan. Ya bekerja sampai dapat cuan, katanya kan itu, melakukan ini itu, kerja sana sini. Tapi kita itu tidak mau melihat ke dalam apa sih yang menjadi motif kita, apa sih yang menjadi gairah kita, semangat kita di dalam melakukan ya pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, dan seluruh aktivitas kita. Itu penting agar apa yang kita kerjakan itu tidak lari dari motivasi, tidak lari dari gairah, tidak lari dari dasar kita. Demikian juga kita diajak untuk ya memikirkan itu semua di masa kini. Amang inang, kalau orang bijak ya membangun rumah dari batu, orang bodoh bebal membangun rumah dari pasir. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar ya takut akan Tuhan adalah orang yang bisa berpikir melampaui kedua oposisi biner itu, melampaui kedua ya kontradiksi itu. Yakni apa? Membangun rumah dengan batu dan pasir. Amang inang, membangun rumah dengan batu dan pasir, dan itu juga telah kita lihat, kita buktikan ternyata itu juga yang sering kita ya membuat kita fondasi rumah kita itu kuat. Maka perencanaan yang baik bukan sekedar ya memilah-milah mana ini mana itu, tapi perencanaan yang baik adalah bagaimana kita bisa mengelaborasi, mengkolaborasi apa yang berguna untuk sesuatu yang akan kita capai. Firman Tuhan mengajak kita bahwa jelas Yesus adalah dasar kita, dasar iman kita, dan imanlah yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas kita. Maka di dalam iman kita melakukan setiap pekerjaan kita, sekolah kita dengan bijaksana, merencanakan dan juga mengkolaborasi segala kesempatan-kesempatan yang ada untuk mencapai visi tujuan kita. Dengan demikian hidup kita akan berguna, akan efektif bagi diri kita, bagi sesama kita, dan secara khusus untuk kemuliaan nama
Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan satu hari ini dalam sukacita, bertanggung jawab dengan perencanaan, dengan kolaborasi, dan juga dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus menyertai kita selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat dan dalam semangat yang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan kami dalam pekerjaan kami, studi kami, kehidupan kami boleh diajak kembali sebentar untuk menelisik apa yang menjadi dasar kami, apa yang menjadi iman kami, apa yang membuat kami bergairah, semangat, motivasi kami dalam melakukan itu semua. Kiranya Engkau tetap menjadi dasar kami dan iman kami juga menjadi jangkar yang kuat dalam menjalani hiruk pikuk suka duka kehidupan ini, baik di hari ini dan juga di hari yang akan datang. Tuhan kiranya menolong kami agar kami boleh menikmati satu hari ini dalam kasih Tuhan dan juga bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Kami serahkan hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.